Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismawati, kelas 5 APTI, jurusan Teknologi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan Ilmu dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran metode tutorial. Di sini saya memenuhi tugas, yaitu tugas ujian tengah semester. Yang pertama yaitu saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana latar belakangnya. Apa itu media pembelajaran? Jadi media pembelajaran diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan pendidik untuk membantu peserta didik belajar. Menurut Direktorat Pendidikan Masyarakat Depdikbud, pembelajaran adalah membuat seseorang agar mau gemar belajar terus-menerus sepanjang hayatnya, serta mampu menerapkan apa yang diperolehnya melalui belajar ke dalam kehidupannya dan untuk sumber kehidupan. Jadi di sini media pembelajaran itu yaitu alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik kelas. Nah, contohnya aja yang saat ini media pembelajaran yang saat ini digunakan itu seperti Android dan juga aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone seperti itu. Dan selanjutnya saya sedikit menjelaskan apa sih itu metode tutorialnya. Metode pembelajaran metodenya tutorial itu didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru sehingga dalam menjalankan fungsinya metode merupakan alat untuk mencapai tujuan belajar. Jadi metode pembelajaran adalah suatu cara yang dilakukan pendidik untuk mencapai suatu pembelajaran. Dan di tutorialnya di sini yaitu pembimbingan kelas oleh seorang guru atau pengajar untuk seorang peserta didik. Definisi sebenarnya dari metode tutorial itu adalah metode pembelajaran dengan mana seorang pendidik memberikan bimbingan belajar kepada peserta didik secara individual. Contohnya yaitu seperti kita kaitkan pada saat ini di mana masa pandemi, banyak sekali guru-guru atau peserta didik yang memberikan tugas kepada siswa-siswanya atau mahasiswa itu menggunakan tutorial pembelajaran supaya si peserta didik ini bisa menggali potensi dalam dirinya dengan cara ia menggunakan metode tutorial tersebut untuk belajar. Nah, di sini juga media pembelajaran itu mempunyai ciri-ciri. Bagaimana ciri-ciri pembelajaran metode tutorial tersebut? Ada 3. Nah, di sini yang pertama, tujuan pengajaran dari metode pembelajaran tutorial. Tujuan metode pengajaran dari dari metode pembelajaran tutorial adalah memberikan kesempatan pada setiap peserta didik untuk mengembang kemampuan memecahkan masalah secara rasional, mengembangkan sikap sosial dan semangat gotong royong dalam kehidupan, mendinamiskan kegiatan kelompok dalam belajar sehingga tiap anggota merasa dirinya sebagai bagian kelompok yang bertanggung jawab, mengembangkan kemampuan kepemimpinan, keterampilan pada setiap anggota kelompok dalam pemecahan masalah kelompok.
Dan yang kedua yaitu memiliki ciri-ciri pada peserta didiknya. Jadi di sini ciri-ciri metode tutorial itu yang kedua nih peserta dalam hal pembelajarannya itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu setiap peserta didik merasa sadar dirinya memiliki anggota kelompok, di mana si peserta didik ini merasa bahwa dirinya itu mempunyai kelompok. Dan yang kedua ini setiap peserta didik sadar diri memiliki tujuan bersama berupa tujuan kelompok. Yang ketiga, memiliki rasa saling membutuhkan dan tergantung. Yang keempat, interaksi dan komunikasi antar anggota. Dan yang kelima ada tindakan bersama sebagai perwujudan tanggung jawab kelompok. Dan yang ketiga yaitu pendidik berperan dalam pembentukan kelompok, di mana ia pun berperan juga dalam perencanaan kelompok, tugas kelompoknya, dan pelaksanaan dan tahap evaluasi hasil belajar kelompok. Dalam tahap pembentukan kelompok dipertimbangkan antara lain tujuan yang akan diperoleh peserta didik dalam kelompok, atau bisa juga disebut sebagai latihan gotong royong, peningkatan kecepatan dan ketepatan kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu di sini ada beberapa langkah-langkah model pembelajaran tutorial. Yang pertama itu harus kita ketahui yaitu yang pertama sekali untuk membuat pembelajaran apalagi berbasis komputer yaitu pengenalan, introduction. Pengenalan terhadap semisal gini. Kita ada tugas dari dosen membuat proyek dari sebuah aplikasi. Nah, untuk mengerjakannya kita harus tahu terlebih dahulu apa aplikasi ini atau bagaimana caranya. Jadi kita harus pengenalan dulu. Dan yang kedua di sini ada penyajian informasi. Penyajian informasi bagi pengguna dalam bentuk materi untuk menggunakan aplikasi. Contoh, kita memberikan informasi bahwasanya jika menggunakan aplikasi tersebut kita harus misal mengetahui apa yang sudah dikenalkan dalam tahap pertama. Dan yang ketiga di sini ada pertanyaan dan respon, di mana member memberi pertanyaan kemudian aplikasi memberikan respon yang berbentuk keterangan dan penilaian. Dan yang keempat, penilaian respon. Member penilai. 5. Pemberian feedback tentang respon, providing feedback about responses. Setelah pengguna mendapatkan keterangan atas hasil yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan dan respon yang diberi, maka aplikasi tersebut akan memberikan feedback dalam bentuk saran pengguna. Semisal gini, kita menggunakan aplikasi Facebook. Nah, di mana aplikasi Facebook ini kan sudah memberikan kita tidak sulit dalam melakukan berdagang online atau kita berkomunikasi dengan orang lain menggunakan Messenger. Nah, di sini kita harus membeli feedback, atau di mana feedback itu kita memberikan sebuah penilaian untuk si aplikasi tersebut. Dan yang keenam itu ada pembetulan. Pembetulan dapat dilakukan setelah pengguna membuka kunci jawaban. Dan yang terakhir itu ada penutup, closing, aplikasi selesai dijalankan.
Selanjutnya di sini ada contoh pembelajaran metode tutorial. Di sini saya klik terlebih dahulu. Nah, di sini adalah salah satu contoh metode pembelajaran berbentuk tutorial. Media pembelajaran bermetode tutorial. Selanjutnya itu ada kelebihan dari media pembelajaran bermetode tutorial. Di sini siswa memperoleh pembelajaran secara individual sehingga permasalahan spesifik yang dihadapinya dapat dilayani secara spesifik pula. Dan yang kedua, siswa dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuan tanpa harus dipengaruhi oleh kecepatan belajar siswa yang lain. Di sini ada juga kelemahan dalam media pembelajaran metode tutorial ini. Sulit dilaksanakan klasikal karena guru harus melayani siswa dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, diperlukan teknik belajar dalam tim dengan bagian tugas di antara anggota tim. Yang ketiga, ada apabila tutorial dilaksanakan untuk melayani siswa yang banyak, harus diperlukan kesabaran dan keluasan pemahaman guru tentang materi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.